Beginilah upaya warga Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten saat mengevakuasi ular piton sepanjang 4 meter dari pipa saluran air Sabtu pagi. Pipa saluran air yang sempit, sementara bobot ular piton yang mencapai hampir 15 kg ini sempat membuat warga kesulitan saat proses evakuasi. Setelah 15 menit, ular piton yang terbawa banjir dari sawah belakang pemukiman akhirnya bisa ditarik dari saluran air. Warga mengatakan ular piton yang masuk ke pemukiman lantaran habitatnya kebanjiran usai diguyur hujan. Masuk, itu udah 2 hari dari semalam. Cari sama berapa orang tuh, sama 5 orang. Kesulitan nggak bang waktu evakuasi dari Kesulitan, orang dia narik sama-sama narik kan. Ya, keras. sebelumnya saluran airnya tersumbat atau gimana? Enggak. Ada ular di situ bang? Enggak, maksudnya tahu. Soalnya dari sini ada got. Dekat kali kan banjir. Jadi dia banjir kali terus naik ke sini. Masuk ke Pararon. Got, iya, ke Pararon. Jadi dia ngikutin air. Ular piton selanjutnya disimpan di rumah warga sambil menunggu petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta datang mengambilnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 1 unit bus pariwisata berisi rombongan wisatawan terguling di jalur wisata Gambung, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu siang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 12 orang penumpang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Nasib naas dialami oleh rombongan wisatawan asal Tanjung Priuk, Jakarta yang hendak berwisata ke salah satu objek wisata di kawasan Gambung, Desa Cisondari, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Sabtu siang. Bus yang mereka tumpangi kehilangan kendali hingga terguling dan menutupi ruas jalan menuju objek wisata Barusen Hill. Proses evakuasi badan bus cukup lama lantaran kondisi jalan yang sempit dan curam. Kecelakaan ini bermula ketika bus pariwisata memasuki tanjakan curam menuju objek wisata Barusen Hill. Lantaran tak kuat menanjak, bus pun kehilangan kendali dan terguling. Mungkin kayaknya tidak mengisi jalan, belum informasi dari penumpang. Jadi dari sana juga, dari bawah, itu supir itu masih menggunakan itu dua. Sementara di sini kan tanjakannya curam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kecelakaan tunggal ini. Namun sebanyak 12 orang dari 34 total penumpang dilarikan ke Rumah Sakit Otista Soreang lantaran mengalami luka ringan. Korban sudah kami tangani, sudah penanganan di Rumah Sakit Otista Soreang, total sebanyak 12 orang, namun mereka hanya luka ringan saja. Petugas pun masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan tunggal tersebut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Kejadian unik menimpa salah seorang tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Borgol yang mengekangnya tak bisa dibuka alias macet. Di sana pakai apa tadi? Bak jatuh tertimpa tangga, tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ini tak berkutik saat borgol yang membelenggu tangannya tak bisa dibuka alias macet. Tak punya pilihan, petugas Kejari Jakarta Timur meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk membuka borgol. Berbekal alat potong, petugas damkar berusaha membuka borgol pembelenggu. Tebalnya besi borgol sempat menyulitkan petugas. Namun dengan kerja keras dan cermat petugas, borgol akhirnya berhasil dipotong. Keras materialnya dan itu cukup memakan waktu yang lumayan lama untuk proses pelepasan dari borgol tersebut. Bang, itu salah satu tangan aja atau dua-duanya bang? Dua borgol ya bang? Yang sebenarnya sih untuk tangan terborgol yang terbuka itu satu, tangan kanan. Namun kondisinya memang harus dilepaskan semuanya katanya borgolnya. Setelah borgol berhasil dilepas, akhirnya tahanan dibawa kembali ke rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, sempat terseok-seok di masa pandemi, Jack Cloth bergabung dengan program stimulus Bangga Buatan Indonesia. Dengan adanya stimulus, pihak Jack Cloth optimis transaksi 500 merchant clothing akan mengalami kenaikan. Jakarta Clothing 2021. Di sini kita bisa menemukan puluhan brand lokal dengan kualitas yang oke-oke banget. Dan tentunya ada bertebaran diskon. Salah satunya adalah diskon Rp100.000 dengan minimal pembelanjaan Rp200.000. Sempat mati suri selama pandemi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membawa angin segar pada para pelaku industri lokal melalui program stimulus Bangga Buatan Indonesia. Dalam program ini, para pelaku UMKM berkesempatan menerima voucher subsidi hingga 500 voucher atau maksimal Rp50 juta per UMKM. Dan program ini sih seperti seperti angin segar gitu ya buat para pelaku pengusaha clothing lokal pada umumnya gitu ya, karena mereka bisa menjual produk mereka dengan harga lebih murah gitu ya kepada pembeli gitu. Nah, kemudian dana setengahnya itu dibayarkan dari Kemenparekraf gitu. Program stimulus Bangga Buatan Indonesia tidak hanya disambut baik oleh para penjual, namun juga para pembeli. Terlebih para konsumen bisa mendapat produk berkualitas dengan harga terjangkau. Tentunya penyebaran barang kita atau orang menggunakan barang kita lebih banyak gitu. Diharapkan menjadi bantuan promosi juga ya. Kalau banyak menggunakan barang kita kan kita juga dapat keuntungannya, promosi secara tidak langsung seperti itu, Pak. Selain dapat membeli langsung dari merchant clothing yang ada di Jack Cloth, kini masyarakat juga dapat memilih dan membeli pakaian sesuai dengan keinginan melalui website. Nah, tadi saya sudah coba nih belanja melalui website di Toodles dan saya akan ambil barangnya secara langsung. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Septian Bayu, iNews melaporkan.